Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Allah subhanahu قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama dan tentu yang paling utama saya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang jika kita ingin menghitung-hitungnya niscaya tidak akan sanggup, nikmat yang saat ini kita rasakan yaitu bisa dikuatkan langkah kaki ini, bicara ini bisa menerima majelis ilmu dengan harapan semoga terlimpah murah keberkahan rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lakukan saat ini, waktu saat ini sore, lebih enak kita ini istirahat, kumpul dengan teman sejawat, kopi bareng, ngobrol dan sebagainya. Di jalan, lihat suasana, pemandangan kita Allah mudahkan untuk bisa menjual rezeki. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswatun hasanah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, para pengikut dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa cinta dan setia terhadap sunnah-sunnahnya. Tentu kita berharap semoga rasa cinta dan kesetiaan kita kepada beliau betul-betul berkah hingga ajal hidup kita, dan kita termasuk pada golongan umatnya yang telah dimuliakan nanti memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, Mas Mbak, rahimahullah. Tema kita pada sore hari ini yaitu memeluk hati yang gelisah. Ternyata hati kita ini memang sulit kita gambarkan. Tidak ada jaminan hati kita akan terus ada pada posisi yang zona nyaman dalam ketaatan terus sejak hari Senin sampai Ahad, atau dari satu hari misalkan dari pagi sampai malam, tidak ada jaminan. Bahkan hati kita ini dalam genggaman Allah, Dia yang menjadi fungsi ketika kita mau mengucapkan kata-kata, Dia yang menjadi komando ketika kita mau melakukan satu perbuatan, sumbernya di hati. Otak pikiran kita itu mendapatkan transfer awalnya di hati. Pernah kita jelaskan ya, hati kita itu terbagi menjadi 4 atau lapisan hati menjadi 4. Yang pertama sumber atau sodrul, dada, lapisan yang paling luar. Kemudian di dalamnya itu ada kolbun. Kemudian di dalam lagi ada fuad, dan lebih dalam lagi ada lub. Lub ini sebetulnya hati, walaupun diartikan dalam Al-Quran itu jamak dari lub
memutuskan perbuatan A, B, C itu sumbernya di hati. Ada orang amarahnya memuncak, dia nggak mau mikir panjang karena sudah menggebu-gebu, lubnya sudah tidak karuan, keluar apa. Ada orang pandai tidak menyikapi satu persoalan, dia tenang, padahal sudah dimaki habis, fitnah dan sebagainya, tapi dia tenang, berusaha, lubnya itu sudah aman, keimanannya sudah berubah sehingga instruksi yang ada dari lub ini ke seluruh tubuhnya, pikirannya sudah jernih. Dia pandai memilah dan memilih apa yang harus dia lakukan. Jadi ada kata-kata, ini kan salah satu 4 golongan yang haram ataupun tidak disentuh api neraka adalah orang yang tenang, ya, orang yang punya ketenangan, memeluk hati yang gelisah. Jadi sekarang yang akan kita bahas hatinya yang punya secara spesifik dia warna tertentu, ya, yaitu kegelisahan. Kalau hati yang gembira, hati yang senang, hati yang diliputi dengan rasa cinta, mungkin tidak perlu dipeluk ya. Ini harus kita peluk yang lebih gelisah. Bersumber dalam satu riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "An Abdullah bin Abdullah bin Amri dari Amr bin Al-As, Amr bin As, yang berkata, An-Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya anaknya Amr bin As tadi pernah berkata, Sami'ah, dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna quluba bani Adam, bahwa sesungguhnya hati-hatinya anak cucu Tuhan kullahu baina isba'aini min asabi'ir rahman, itu terletak hatinya anak cucu Adam semua, ya. Tidak, kita tidak secara spesifik dalam masalah beriman saja. Hatinya anak cucu Adam itu di antara isba'ini, jari jemari, asabi, jari jemari, min asabi'ir rahman, jari jemari Allah. Jadi hati kita itu terletak ataupun posisinya berada antara jari jemari. Faqalbin wahid, hati yang letak di antara jari jemari Allah seperti hati yang satu, yusarrifuhu haythu yasha, Allah membolak-balikan hati itu terserah Allah. Masya Allah. Jadi hati kita ini dibolak-balikan, kadang-kadang senang, 2 jam kemudian kaget, 2 jam kemudian amarah, kemudian apalagi itu gelisah, kecewa dan sebagainya. Jadi antara dari Allah hanya membolak-balikan hati manusia, terserah Allah. Haythu yasha. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Kemudian Nabi mengajarkan doa yang ketika itu menjelaskan tentang hati yang bolak-balik oleh Allah. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma musarrifal qulub, ya Allah, wahai yang membolak-balikkan hati atau memalingkan hati, sarrif qulubana ala ta'atik, balikkanlah, tetapkanlah hati kami kepada ketaatan. Ini adalah salah satu kemampuan kita untuk mengendalikan hati kita yang sudah terbolak-balik. Maka kita kepada Allah ditetapkan ataupun dipalingkan hati kita hanya tertuju pada ketaatan kepada Allah. Itu kunci. Sehingga marahnya kita, kecewanya kita, kagetnya kita, tersinggungnya kita,
gelisahnya kita, itu kita akan ada ketaatan entah dengan langsung respect atau spontan dengan istighfar. Kemudian mau berkata tarik nafas, dia berusaha untuk gimana caranya hatinya juga mudah untuk yang bahasanya mungkin mudah mendengarkan instruksi yang lain. Karena saat itu syaitan melakukan orang lain menggebu-gebu mencari celah pintu untuk bisa masuk. Maka dalam surat An-Nas Tuhan katakan fi sudurin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Mereka itu yang senantiasa apa namanya selalu gitu ya diwaswis membisiki bikin yang mengkor-ngkorin fi sudurin nas di hati dada yang paling luar. Makanya kalau sudah masuk rayuan bujukan tersebut ke ranah qalbun, nah itu yang intinya mudah lemah, maka dia akan mudah kena penyakit hati. Kemudian dalam riwayat atau dalam musnad Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan satu riwayat ada seorang namanya sahabat bertanya kepada Nabi yaitu Abu Umamah. An Abi Umamah anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu mal iman? Apa itu imannya Nabi? Qala, Nabi menjawab, idza saratka hasanatu. Al iman itu adalah bila kamu merasa dengan kebaikanmu ada kegembiraan. Kita berlaku baik, kita bersedekah, kita menolong orang, tiba-tiba di hati itu muncul ada rasa kegembiraan, ada kepuasan. Nikmatnya berbagi. Ya Allah, alhamdulillah bisa nolong orang. Ya Allah, ada orang lagi kebingungan dari jalan, dia merasa senang. Ini mana jalan saya berkelana, ini mana jalan kita masuk ke atau kita tuh naik motor langsung ikut saya apa? Ketika nolongin orang itu ada rasa kesenangan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wasa'atka sayyi'atuka, dan keburukan membuat gelisah ataupun membuat kita itu kayak gak enak ketika melakukan perbuatan. Ya misalkan ngomong aja, kita nggak sengaja ngomong, kok masih gemuk ya? Dia tersinggung dengan kalimat gemuk itu, langsung ada gelisah di hati. Nah, atau kalimat apa saja seorang ibu ketika bilang sama anaknya, bu, minta uang jajan, tiba-tiba kita berkata nggak ada. Dia lagi sibuk, tiba-tiba repotnya. Nah, perasaan kita anak itu langsung tiba-tiba diam, enggak seperti biasanya, minta terus, langsung ada langsung gelisah. Jangan-jangan akan saya itu buat anak saya ini. Nah, kayak gitu. Ada perasaan seperti itu karena Nabi fa'anta mu'min, maka engkau adalah orang beriman. Sebaliknya ketika kita tidak ada perasaan berbuat baik sama orang kayak biasa saja, saya bilang biasa, jadi tidak ada efeknya. Atau berbuat buruk ya terserah, jadi kayak tidak ada sentuhan di hatinya, merasa berbuat salah tapi tidak ada upaya atau perasaan minimal untuk memperbaiki, menyadarkan dirinya yang kayak saya salah. Kalau tidak ada seperti itu, maka sebaliknya. Qala, Nabi bersabda, qala si Fulan tadi bertanya, sahabat ini bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah itu termasuk dosa? Jadi ketika kita itu ada rasa tadi yang merasakan hati dan
Apakah itu bagian dari dosa? Qala Nabi jawab, "Idza halka fi nafsika syai'un fada'." Jika hal tersebut sesuatu itu membuat hatimu gelisah, maka tinggalkan. Perkara apapun yang membuat hati kita gelisah, ya Allah, kalau misalkan ini gimana ya, menurut saya tidak tenang ya, tinggalkan. Ya, jika membuat hati kita gelisah, kita melakukan perbuatan ini, menyikapi satu masalah ini dengan cara A. Ternyata cara A itu membuat kita gelisah, maka tinggalkan cara tersebut. Adapun teman-teman, sebab-sebab hati gelisah kurang lebih ada 8. Yang pertama, mudahnya keyakinan kita kepada Allah. Kalau kita seperti masih bertanya-tanya, nanti gimana ya kalau misalkan kita tidak yakin sama Allah, seolah-olah tidak bisa terselesaikan, maka itu menjadi sebab hati kita gelisah. Tidak keyakinan kita kepada Allah, padahal segala sesuatu terjadi atas izin Allah dalam genggaman Allah. Yang kedua, terlalu ikut campur pada dalam perkara-perkara. Jadi tugas kita hanya ikhtiar dengan doa, dengan upaya, itu tugas kita. Urusan hasil bukan urusan kita. Urusan nantinya seperti apa bukan kadar kita. Kita sudah ikhtiar, ternyata hasilnya itu masih belum sesuai. Oh, ini proses nih, yuk kita nikmati. Harusnya sesuai dengan nafsunya, harusnya bisa, ternyata belum. Nah itu Allah yang mempunyai kebijakan. Maka jangan kita ikut campur ke ranah ini sehingga menyalahkan. Tadi sih macet, tadi sih gara-gara ini nggak nyala. Seperti contoh, teman-teman, mohon maaf, ini hanya bisa saja kita berbagi. Dulu saya agak gemes gitu ketika diminta pulang ke rumah. Padahal lagi asik sama teman-teman, kumpul, sharing, gitu ya, nggak ngebahas yang lain, intinya masih semangat gitu. Hanya jawab, tiba-tiba yang di rumah minta pulang, harus segera pulang. Sambil di jalan pulang itu rasanya ini kenapa sih minta segera pulang? Ya, tiba-tiba ada hikmahnya ketemu ketika sudah sampai rumah, anak-anak lagi pada bermain, masih kecil-kecil. Ada satu anak yang duduk itu yang menduduki kabelnya itu sudah terbuka sobek, yang kalau kesentuh kesentuh. Ibunya lagi sibuk di dapur, lagi nyuci di kamar mandi, berisik air kerannya. Si anak itu ya ada yang baca buku, ada yang mainan ini dan sebagainya. Yang paling kecil duduk dekat kipas angin, dan di tengah-tengah dia duduk itu karena kabelnya disebut. Ketika datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mendekati satu anak, diangkat anak, selamat. Di situ kita baru dapat jawaban. Ini cara Allah memanggil kita untuk segera pulang, ya, hanya untuk menyelamatkan kondisi. Baru kita mendapatkan jawaban. Ada lagi yang kedua, pernah ada kata berani seorang petani di suatu kampung. Seperti biasa hari-harinya di suasananya, dia habis sholat subuh langsung bergegas menuju persimpangan jalan karena untuk segera ikut dengan yang mobil truk yang mengangkut para petani-petani untuk ke tengah kota pasar. Kata berani ini biasa, ayo cepat, udah terlambat. Ini sudah suami istri, sudah punya pasangan.
Ketika jalan bergegas sampai ke pematang sawah, kakaknya terpleset sambil bawa sayuran, terpleset, tumpah ruangan itu sayur-mayur sehingga berserakan kotor karena ya dan sebagainya. Terus kakinya keseleo. Si kakaknya ini mengeluh, ya benar-benar jadi gak bisa berangkat, gitu ya. Langsunglah dibopong, digendong, gitu ya. Balik lagi ke rumah sambil menggebu-gebu. Karena apa? Satu, sudah punya janji dengan pelanggan, ya, itu yang membuatnya. Yang kedua, dia harus mengejar, ya, istilahnya rezeki. Kemudian datang ke rumah sambil stoknya, kenapa ini hari jatuh? Istrinya mengatakan, ya Allah, ya sudah, gak apa-apa. Bukan gak apa-apa, sudah punya janji ini. Harusnya tadi itu nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi menyalahkan keadaan. Istrinya berusaha untuk menenangkan, sudah mungkin belum saatnya. Terus gimana kita harus janjinya? Kita bilang saja nggak bisa dan sebagainya. Tetap masih gelisah hati si orang ini karena punya janji dan ya, transaksi nominal yang nggak sedikit. Tiba-tiba kurang lebih jam 9 pagi tersiarkan bahwa mobil truk yang mengangkut para petani, pedagang bakso goreng lah apa ya itu masuk dan ada korban jiwa mati, banyak yang luka-luka. Ketika mendengar berita tersebut, spontan ya, sekarang tadi ini langsung mengucap kalimat syukur. Gara-gara jatuh gak jadi ikut mobil truk. Kalau ikut mungkin dari salah satu korban. Beberapa jam yang lalu dia mengeluh kesah tentang kejadian itu. Beberapa jam yang lalu dia menyatakan ketidaknyamanan di hati ini dan sebagainya. Tapi saat itu dia justru mensyukuri jatuhnya yang tidak seberapa. Nah itulah kadang-kadang ya mahasiswa-mahasiswi ya ada deadline harus selesai tugas akhir sampai akhir udah selesai pasti ada ambil apa hikmahnya ya tahu cari ada jangan nanya ada hikmahnya ya banyak saya termasuk yang terlambat sekolah karena di pesantren secara ini programnya harus 4 tahun terus pengabdian 1 tahun berkurang lagi batas usia masuk ke perguruan tinggi sempat pindah fakultas mundur lagi usia udah gitu lulusnya mundur gitu. Tapi ada hikmahnya apa? Cari karena yakin Allah sudah biasa bersama. Kalau kita sudah terlalu masuk terlalu dalam ikut campur dalam hak prerogatif Allah, maka inilah menjadi sebab hati kita binasa. Yang ketiga, kurangnya sabar dalam menjalani ujian. Kurang sabar apa kita harus menghadapi ujian? Ingat, sabar itu ada batasnya tidak? Halo? Tidak. Sabar itu ada batasnya tidak? Apa-apa? Ini golongan apa tidak? Yang ini hikmah apa? Ada. Dua-duanya benar. Sabar itu ada batasnya, yaitu adalah kematian hajar. Selama masih di dunia itu nggak ada batasnya. Batasnya itu udah kematian, udah. Kalau sudah masuk kita ke ranah kematian, masuk di alam selanjutnya, sabar sudah tidak berlaku. Disiksa, dipukul oleh malaikat, sabar. Gak bisa
masih orientasinya duniawi, maka tidak ada batasnya. Terus kita bersabar. Diuji A, sabar lagi. Diuji B, sabar lagi. Gagal, sabar lagi. Karena masih dunia. Karena dunia ini memang ujian, tempatnya ujian. Maka kita harus semaksimal mungkin untuk bersabar. Jadi dua-duanya benar ya, sabar itu ada batasnya dan sabar itu tidak ada batasnya. Karena kan ada orang yang habis kesabaran saya, nah maka itu tidak sabar. Itu tidak sabar. Kalau kita sudah berbicara sudah habis kesabaran saya dan meluapkan emosinya, dia tidak sabar. Karena masih koridornya masih di dunia. Bisa dipahami ya, jadi beda kapasitas duniawi dengan ukhrawi itu jauh berbeda. Untuk dunia kita harus sekuat tenaga bersabar, apapun namanya. Dengan cara apa bersabar? Apapun, karena kapasitas kita dalam menyikapi satu persoalan itu berbeda. Ada orang dengan cara diam saja sudah bisa selesai urusan. Ada orang harus dengan cara berbuat bisa selesai. Masing-masing. Seperti contoh menghafal Al-Quran, menghafal rumus-rumus matematika, menghafal rumus fisika, menghafal nama-nama malaikat, nama-nama yang lainnya. Itu juga punya cara. Contoh, menghafal Al-Quran. Ada orang yang hanya dengan diam buka Al-Quran, dia begini saja. Langsung hafal. Ada orang yang terus teriak-teriak. Yusabbihu lillahi ma fis samawati, yusabbihu lillahi terus ya. Ada yang sambil berdiri jalan. Terusnya ada banyak cara. Nah, ketika kita sudah menemukan dari diri kita cara menghafal, cara menghadapi satu persoalan, maka kita sudah dewasa. Kalau belum, maka yang masih belum dewasa. Jadi kesalahan dalam menjalani setiap ujian persoalan dinamika hidup kita ini betapa pentingnya kita mengendalikan ini semuanya dengan rasa sabar. Karena itu asbab kegelisahan, tidak sabar. Kemudian yang ketiga, ayat keempat, salah satu menjadi sebab kegelisahannya hati adalah sering mengeluh. Innal insana khuliqa halu'an, idza massahu syarru jazu'an, wa idza massahu khairu manu'an, illa al-musallin alladzina hum 'ala salatihim da'imun. Memang sudah dari sananya kita itu diciptakan dengan tulus. Jadi kita dikasih kebaikan ada, dikasih yang ini ada. Kenapa ya? Tapi itulah sudah dari sana kita kalau kesatu sudah biasa menjadi warna kehidupan kita dalam menyikapi satu persoalan apapun. Tapi ketika sering mengeluh, nah inilah asbab penyakit kegelisahan tumbuh berdirinya di hati kita karena seringnya. Kemudian yang kelima, menganggap Allah tidak adil. Masya Allah. Kalau sudah masuk ini ya, jadi kadang kita dapat ujian. Habis bulan kok saya sholat, dia sholat haji, kok ujian dia, kok saya nggak malah ya. Akhirnya muncullah menyalahkan Allah, supaya Allah nggak adil. Hati-hati. Inilah kenapa wirid inna lillahi wa inna ilaihi raji'un betapa pentingnya kita amalkan, bukan hanya ketika kita itu pas ada selipak saja kalimat itu, tapi ketika pas lagi gak semangat atau kehilangan lupa kita tidak uji mana yang uji mobil itu kalau salah. Jadi gimana caranya kita menyikapi dengan kalimat-kalimat yang justru malah disenangi oleh Allah, bukan kalimat yang menyalahkan. Ya, contoh ada kejadian
mudahnya itu kita nyalahin. Ini gara-gara siapa ya? Nah, gara-gara siapa? Lebih enak. Makanya sikap untuk kita menganggap semua dalam kendali Allah dan Allah pasti berlaku adil terhadap hamba-hambanya, ini perlu kita lakukan. Dan yang keenam, lupa bersyukur. Orang yang ya sulit ini atau belum terbiasa dalam bersyukur segala nikmat, nah maka dia cenderung akan ada kegelisahan dalam hati. Ingat teman-teman sekalian, nikmat Allah itu tidak identik dengan kesenangan. Ya, nikmat yang Allah berikan kepada setiap hambanya itu tidak identik dengan yang namanya kesenangan. Bahkan bisa jadi yang namanya kesenangan justru malah sebaliknya adalah ujian. Dan ujian bisa jadi nikmat untuk seorang hamba. Jadi tergantung kita menyikapi. Ada orang dikasih kesenangan, dia bersyukurnya, pandai bersyukur. Hada min fadli Rabbi. Langsung tegaskan ini dari Allah, rasa syukur itu. Langsung. Tapi ketika dikasih ujian apapun itu ya, tetap dia bersyukur, malah lebih bagus. Dipuji sakit, dia malah tetap bersyukur. Keseleo, tapi masih bisa jalan. Lagi jalan kaki, gitu ya, tiba-tiba ada bola-bola terbang, tenang, cedera, Kira-kira gimana? Kira-kira enaknya ngapain? Menyalahkan keadaan atau apa? Terserah, ya. Jadi kalau dalam film itu, ketika ada bola-bola, padahal nama bolanya nggak ada, ya, karena ada yang main mungkin di mana tiba-tiba karena jika itu kalau ilmu itu ya sudah terima saja. Kenapa? Karena sudah atas izin Allah itu bola-bola harus kena jidat kita. Padahal kan masih banyak nih kesini atau ke depan kita bisa. Kenapa harus tepat ke jidat saya? Ambil ke bola. Kenapa engkau mengenai jidat saya? Coba dengarkan, itu sudah akan izin Allah. Kalau enggak, Allah enggak mengizinkan, tidak akan. Itu saja rahasianya. Kita dikasih ujian seperti itu. Maka itu tergantung kita menyikapi menjadi musibah atau musibah nikmat. Tergantung. Makanya ditegaskan dalam syarat la asidah. Selama kita bersyukur nikmat-nikmat Allah apapun nama kadar nikmat tersebut, ditambah lagi nikmat yang lain, ditambah lagi. Makanya kita nikmati segala proses demi proses. Karena Islam itu agama yang lebih memperhatikan proses, dan Islam sendiri itu adalah proses. Agama Islam itu proses, bukan hasil. Ingat ya, jangan berpikir saya sudah masuk Islam selesai urusan. Tidak, masih proses terus untuk menjadi Islam yang kafah. Itulah kenapa Allah tegaskan ya ayyuhalladzina amanu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, yang imannya sudah beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara totalitas. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun. Jadi dengan maksudnya kita Islam bukan hanya sebatas urusan, terus kita berproses untuk menyempurnakan. Oh, sholat saya masih rasanya belum ternikmati, dirasa di hati, terus update. Oh, hati kita sering ada gelisan seperti terus update, cari cara. Oh, ternyata saya kalau menyikapi sesuatu itu masih seperti kanan-kanan, terus berubah lagi, proses. Sehingga kita masih ada kesempatan, dan Islam agama yang proses. Allah melihat proses kita sudah bertahun-tahun belajar Al-Quran, dalam fase-fase, tapi kita masih istiqomah. Allah lebih senang melihat itu yang masih istiqomah. Terus membaca Al-Quran, terus
mau menghafal dan prosesnya kita nikmati, itu saja. Urusan hafal nanti lupa lagi, urusan Allah. Jadi jangan mengeluh kesalahan. Sudah 5 tahun baru 2 juz, belum juznya lupa lagi juznya. Nah itu salah satunya ya, jangan masuk ranah setengah kadar dari Allah. Lupa bersyukur, berhikmah terus. Dan yang ketujuh, enggan melaksanakan perintah Allah. Jadi keengganan, sikap keengganan ini yang membuat hati gelisah. Hayya 'alas shalah. Dan masih ada hati yang rokok belum habis, kopi belum habis, ngobrol masih asik, atau apalah. Nah itu hati yang masih terasa butuh proses. Tapi ketika tersentuh, lagi tidur tiba-tiba baru ada suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung seperti alam spontan, refleks, bergegas. Nah itu maksudnya kita di posisi aman. Dan kalau masih lalu dan berikan pertanyaan buatnya. Jadi keengganan kita dalam melaksanakan perintah Allah, apalagi sudah di depan mata ada kesempatan kita nolong orang, bantu orang, atau beramaliyah apapun amal soleh, kita masih menunda-nunda. Itulah salah satunya keengganan yang membuat kita jauh dari kita langkah yang sebagai. Dan yang kedelapan yang terakhir, sering melanggar larangan. Sifatnya umum larangannya, khusus lagi larangan yang dilakukan oleh agama. Nah, ada orang lihat lampu merah, nah itu latihan untuk melanggar, atau apalah nanti daun yang tidak izin dan sebagainya, itu terbiasa. Maka jangan dibiasakan. Nemu sesuatu bukan milik kita, bukan hak kita, barangnya syubhat jelas. Ini butuh proses kita latih. Jangan sering melanggar. Sekali melanggar, segera kita timbali dengan perbuatan baik, amal soleh, minimal istighfar. Ya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Segera perlu ditimbali perbuatan buruk kita dengan perbuatan baik. Karena hidup kita itu ada rumus sebab akibat, tarik menarik. Kalau kita melakukan A, nanti imbasnya ke diri kita juga. Berbuat baik, ya baik juga buat kita. Berbuat buruk, efeknya akan buruk juga. Apapun itu ya secara umum. Maka penting ketika kita hati-hati kalau mau melanggar apa saja, ya sifatnya umum. Dan sebagai ini, kalau tadi apa saja yang menjadi sebab hati gelisah, sekarang penawarnya. Penawar hati gelisah dalam Islam kurang lebih ada 7. Yang pertama adalah sikap sabar. Jadi kesabaran ini adalah penawar hati yang gelisah. Sabar. Bahkan kalau bisa kasih tahu hati kita mungkinnya bukan move on ke orang. Sabar ya, sabar. Kita kan hanya cuma ke orang keluar. Sabar. Ini semuanya ujian. Enak ya, bila kita dikasih ujian nggak sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman surat Al-Baqarah ayat 177. Wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang sabar dalam kondisi sempit, penderitaan, bahkan dalam peperangan. Peperangan itu orang itu ujian sabarnya luar biasa. Enakan tidur, ya, leye-leye daripada harus perang, harus berjihad. Mereka itulah orang-orang yang benar berimannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kesabaran kita dalam menghadapi
hati kita itu merupakan bagian daripada janji Allah bahwa mereka. Jadi terus sabar. Ketika kita mau mengatakan sabar, bilang pada hati sabar. Ya, masih ingat kalau nggak salah pertemuan sebelumnya yang sudah kita kasih tahu cara di tubuh kita ini sudah terbiasa, sudah terlatih oleh sifat-sifat syaitan. Atau di tubuh kita ini ada jin, korin biasanya. Itu caranya adalah coba dipukul dada kita bagian dada kiri ini, ya, dipukul 3 kali dengan mengatakan ukhruj ya Allah. Jadi pukul tapi agak kencang ya. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Ya. Kalau ada rasa apa namanya di tenggorokan gatal mau batuk, maka bisa dipastikan jinnya masih di sini. Dari kakek di sini kan takut ketahuan nanti di pos. Itu cara silakan. Yang kedua penawarnya adalah sholat. Bukan sholat praktek tapi perbaiki sholat, benahi sholat kita. Makanya ada ungkapan kalau urusan kita masih berantakan, coba perbaiki sholat. Kan masih ada ya ungkapan seperti itu. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadi minta tolong sama Allah itu dengan cara sabar dan sholat. Sabar sudah disinggung, sekarang sholat. Sholat kita tuh gimana nih? Kita sudah benar nggak dengan sholat kita? Rukun-rukunnya sudah sempurna belum? Kita sudah merasa nikmat belum dengan sholat kita? Ya. Nikmati ketika sholat itu bisa 3 hal. Ucapan, lantunan bacaan Al-Quran, ya, perasaan dan pikiran kita satu frekuensi. Satu frekuensi. Seperti orang kalau nangis itu kan, ya, pikiran dan perasaannya juga satu frekuensi. Sehingga dia mudah menangis. Lagi berdoa, sampai meneteskan air mata itu rasanya nikmat, nggak usah dipaksa, nggak usah dipaksa. Tiba-tiba menetes begitu saja. Karena sudah satu frekuensi. Kalau kita belum merasakan kenikmatan tersebut, maka belum ada frekuensi yang sama. Oh, pikirannya masih membayangkan. Mungkin bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Lafaznya seperti itu, lisannya seperti itu, tapi pikirannya ya. Makanya salah satu kenikmatan dalam sholat itu ketika baca kalimat itu direnungkan, diresapi. Kita diimami oleh imam yang bacanya bisa membuat hati kita terpenuhi. Itu boleh. Kita menikmati. Boleh. Kadang-kadang kita itu bisa nangis kalau sholat itu, pas lagi sholat itu kalau pas lagi punya banyak masalah. Nikmat ya, utang. Jadi bacaannya kemana? Pikirannya bukan disopin lagi. Gimana rasanya sholat itu? Ya, karena masalah. Walaupun dibolehkan ya, tapi jangan terlalu berlaku. Yang ketiga, husnul dzan, berbaik sangka sama Allah. Dalam diskusi Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi." Jadi Allah itu menurut prasangka hambanya. Kalau sudah kita jangan ini ya, itu Allah nanti sesuai. Karena sejatinya nasib, kemudian apalagi ya masalah, kemudian persoalan, semuanya itu kembali ke diri kita. Jangan nyalakan mandat nasibnya. Kalau kamu sudah takdir Allah ya, nggak bisa. Allah itu seperti yang mengabulkan saja, yang meng-ACC saja. Kita tuh seperti datang sama Allah itu mengasih proposal, ya Allah, saya akan menjadi orang baik, terus biar bisa Allah ACC seperti itu. Ya Allah,
saya kayaknya nggak bisa nih, nggak akan bisa saya punya motor seperti ini, ya nggak akan bisa. Tapi ketika kita sedang dengan motor ini, yang lewat ada rasa motivasi, termotivasi untuk bisa memilikinya, menaikinya, atau dan sebagainya. Allah sesuai perasaan hambanya. Itu dari segi materi. Maka dari itu teruslah berpositif, berbaik sangka, husnuzon. Kalau kita husnuzon sama Allah, yang penting kita lakukan terkait dengan hablum minallah. Apalagi dengan hablum minannas, dengan sesama manusia, penting kita husnuzon. Kalau kayak gini ya, cari jawaban yang baik. Kenapa ya dia kok nggak seperti biasanya? Cari jawaban yang baik. Jadi bukan yang buruk. Wah. Jadi dia saja terjurus kepada ya sudah. Enggak. Ya. Yang keempat, berwudu. Salah satu amalan kita merendam hati yang gelisah. Coba jaga wudu. Wudu itu bukan hanya urusan sholat saja. Kita tahu kisahnya bagaimana ibu dari Imam Syafi'i rahimahullah, ibu dari Syekh Abdul Qadir Jailani, ibu dari Syekh Abdul Rahman As-Sudais sama Sri Haram. Ternyata mereka itu ibu dan saya bilang ibu dan karena betapa luar biasa chemistry dari seorang ibu terhadap anak. Saya misalkan ibu dengan anak. Jadi ketika mereka itu mau melakukan apapun untuk anaknya selalu berwudu. Mau menyusui wudu, mau nolongin wudu, ya. Sampai-sampai yang lebih luar biasa itu ibunda dari Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Itu kan dia nakal di waktu kecilnya. Selalu omongannya, kata-katanya, kalimatnya justru malah nggak pernah beda. Apa kalimatnya? Keluar dari rumah, main di Masjidil Haram, jadi bukan Masjidil Haram. Marah lagi, mainnya di sana di Masjidil Haram, biar kamu jadi imam Masjidil Haram. Berubah lagi nanti kalimatnya masih sama, sana kamu main di sana, jadi imam Masjidil Haram. Selalu dilakukan. Akhirnya beliau jadi imam Masjidil Haram. Cari ya, buat ibu yang ada di sini atau yang calon ibu, cari kata. Kalau mau marah sama anak, jadi presiden. Telat ya. Dan yang kelima terakhir sebelum saya jawab, belum yang tujuh ada tujuh ya. Yang kelima berzikir, berzikir dengan kalimat zikir apa saja. Ya, sebut nama Allah. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, ingatlah Allah selalu. Remember that Allah is for and whenever you. Apapun dilarang merokok. Fadkurni al-dunya. Bangun tidur kita bukan langsung ingat HP, bukan langsung ingat jam, bukan langsung ingat update status, tapi ingatlah Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu juga zikir. Kita mau masuk WC, kita nggak kuat, ingat Allah, berzikir. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu juga zikir. Masuk zikir kepada Allah. Allah mengatakan apa? Keluar dari zikir, ingat Allah, melihat sesuatu yang menakjubkan. Masya Allah. Bukan buset, gile, ujung kuning. Cara yang itu ganti, ya. Masya Allah. Subhanallah. Itu juga zikir, sepele ya. Jadi zikir itu bukan
sampai berbusa pun kalau pikiran kita nggak terkoneksi dengan semuanya itu. Makanya ada yang mengatakan dulu ya zaman itu nanya Ustaz, saya tuh sudah amal ini membuka pintu rezeki, bukan yang kaya. Ibu amalnya apa ini Ustaz? Dari mana? Dari sini dapat ini. Oh, ibu mau kaya? Apa urusan amalnya? Saja. Selesai. Ya Allah. Yang keenam, baca Al-Quran banyak. Jangan dianggap Al-Quran itu hanya sebatas bacaan. Coba jadikan seperti teman setia, teman dekat. Gak harus kita menyentuh mushaf, gak harus baca di aktivitas kita itu Al-Quran. Lagi naik kendaraan Al-Quran, lagi nungguin seseorang Al-Quran. Jadi teman dekat, walaupun hanya satu ayat, walaupun hanya satu surah, gak masalah. Jadi dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Asy-Syura ayat 52 yang artinya langsung saja, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya, nur buat ya, yang kami tunjukkan dengannya siapa yang kami kehendaki di antara hamba-Hamba kami, dan sesungguhnya kami benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Gak tahu caranya apa? Baca Al-Quran. Baca saja, gak harus bilang itu spesifik. Seperti contoh, ibu hamil pengen punya anak, apa namanya, anaknya laki-laki biar ganteng, baca surat. Kok bisa? Kenapa enggak surat Al-Fil? Sanggup jadi gajah. Surat Yusuf, teman-teman tahu artinya Yusuf? Yusuf itu artinya dari bahasa Ibrani itu pembawa berita musibah. Tuh ya, nggak tahu sih. Makanya kalau mau kasih nama anak kita itu harus tahu ilmunya. Siapa namanya? Mau dikasih nama ini, ternyata artinya beda dengan harapan kita. Apalagi anak apa orang-orang ya zaman sekarang nyari anak, nama anak itu bukan nyari orang yang berilmu, bukan nyari orang yang punya ya sifat bijak dan sebagainya, malah nyarinya sama bagel. Nah, nama yang bagus, yang kekinian artinya, padahal jauh kadang-kadang daripada makna yang intinya. Nah, maka dari itu di sini kata Allah dekati Al-Quran. Kalau bisa dia dekat sambil dibaca itu, masya Allah. Tidur pun sambil megang Al-Quran nggak ada salahnya. Ya, bahkan sambil megang Al-Quran boleh. Yang dimakruhkan ketika kita dengan Al-Quran itu adalah yang pertama ketika ngantuk berat dan sering muak, maka makruh kita untuk megang Al-Quran ataupun biasanya diberhentikan saja, karena bisa jadi dia nanti akan merusak kalimat Al-Quran itu sendiri. Contoh ya yang ini kita baca Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al berubah tidak? Maaf ya, ini berubah tidak? Berubah. Makanya nggak ada kita menemukan belum ya, walaupun ada imam sholat itu ketika baca itu sambil ngantuk jarang ya, karena ketika itu memang malaikat membantu dia untuk dijauhi setan. Gak ada kita imamnya banyak kan misalnya ya, belum pernah. Itu merusak dan itulah disenangi oleh setan ya. Bahkan justru malah yang disenangi oleh Allah itu bersih. Innallaha yuhibbul aqas wa yakrahul tasahhuf. Sesungguhnya Allah itu senang, suka sama hamba-hambanya
dan benci sama hamba-hambanya yang umah, ya, baik umah di luar sholat baca Al-Quran ataupun ketika sholat dan baca Al-Quran. Makanya cara muam itu ditutup, kalau bisa ditahan, kalau bisa ya walaupun harus keluar air mata, kan gitu ya. Tapi kalau bersih, masya Allah, Allah senang. Makanya kalau pas lagi flu, jangan diobatin. Yang ketujuh terakhir, penawar hati yang besar adalah bersyukur. Jadi bersyukur inilah penawar hati kita yang bersyukur. Jauhi dari kata-kata yang besar. Itulah kenapa 4 wanita hebat yang menjadi pemimpin kaum wanita nanti di yaumil qiyamah. 1 Khadijah, 2 Fatimah, 3 Maryam, dan 4 Asiyah. Kok nggak ada Aisyah? Kok nggak ada istri Nabi Hafsah? Yang lainnya mana? Sofia, Ummu Salmah mana? Atau wanita-wanita hebat sepanjang zaman? Kan ada itu namanya ini. Kenapa nggak ada? Karena memang sudah Allah tetapkan dari 4 wanita ini, kalau mau tahu, tidak keluar kata-kata keluh kesah selama hidup. Aisyah banyak, ya kan selisih dengan Nabi. Kalau kita baca ya Allah tidak ya, hanya soal ya gitulah giliran Nabi malam ini ke istrinya yang A, yang cemburu dan sebagainya. Khadijah walaupun dengan kapasitas dia punya harta, bahkan dikisahkan menurut riwayat Khadijah itu menguasai 2/3 Jazirah Arab utara. Karyawannya banyak, apalagi ya bisnisnya merajalela, keturunan orang terhormat, wajahnya pun cantik, tapi ya, di hadapan suaminya tidak pernah jual kata-kata keluh kesah. Selalu mengutamakan hak suaminya, berbakti. Yang kedua, Fatimah. Selama beliau bersama Rasulullah SAW dididik sampai dewasa, tidak keluar kata-kata besar. Pun demikian ketika hidup bersama Ali bin Abi Thalib. Walaupun ketika dinikahi Ali, beliau mengajukan syarat, boleh wanita mengajukan syarat. Selama saya dinikahi dan saya bisa memenuhi hak-hak suami saya tidak bersedia untuk dimani. Itu syaratnya Fatimah. Ali bin Abi Thalib pakai, apakah ini melanggar syariat Rasul? Padahal semua sahabat kan bilang lebih dari 1, jadi gimana? Kata Nabi, boleh. Akhirnya selama Ali bin Abi Thalib bisa memenuhi atau sanggup memenuhi hak tersebut atau memenuhi syarat tersebut, maka nikah bisa. Kalau enggak, tidak bisa. Nah ketika itu Ali yang Masya Allah, selama hidupnya di bawah bapak yang kalau kondisi kita itu menengah ke bawah secara ekonomi, tapi tidak pernah keluar kata-kata keluh kesah. Selalu berbuat baik. Sedekahnya Ali dan Fatimah selalu tidak pernah hilang, tidak pernah luntur. Bahkan Ali bin Abi Thalib ketika itu mengatakan sambil menghunuskan pedang, andai kemiskinan berwujud manusia, akulah orang yang pertama akan membunuhnya. Saking bencinya dengan kemiskinan. Karena kefakiran, kemiskinan dekat dengan kekufuran. Padahal kondisi Ali itu kalau kita katakan miskin harusnya, tapi dia benci dengan kemiskinan dan tidak menganggap dirinya miskin, enggak. Dikisahkan satu riwayat Ali itu ketika pas hanya menggunakan satu bajunya yang paling bagus itu, ya itu aja digunakan. Fatimah lagi keluar istrinya, kemudian ada orang minta-minta ke rumah, tidak pernah satupun yang dilewatkan, selalu mengambil apa barang yang bisa disedekahkan. Karena berhubung sudah tidak ada gelas, mungkin segelas ini bisa berharga yang dijual, sudah nggak ada, dia buka baju satu-satunya.
di dalam ruangan di rumah diberikan. Ketika istrinya datang, gak kaget. Datang, kok gak pakai, maksudnya pakai baju yang tadi, hanya pakai dalaman saja, sudah tetap. Dan yang ketiga, Maryam. Ya, ini sulit ujian ini gak akan bisa terjadi kedua kali oleh siapapun. Ya, fitrah kita pasti punya rasa nafsu, cinta dan sebagainya. Maryam, Allah berikan ujian tidak tersentuh oleh laki-laki, namun Allah izinkan, Allah kehendaki untuk bisa punya keturunan. Ketika itu Maryam hanya berproses bersyukuri, ya Allah, tidak keluar. Kenapa ya Allah harus saya yang diuji? Kenapa harus saya melahirkan sendiri? Coba bayangkan, di bawah pohon kurma lahir bayi Nabi Isa alaihissalam, salah satu manusia yang ketika lahir tidak nangis. Bahkan dikisahkan itu kebetulan ketawa ya, langsung ngomong ketika ini untuk menguatkan ibunya, Nah, dikisahkan pula ketika itu Maryam sangat pemaham. Makanya jangan kita pengen seperti Maryam, sulit. Ya, sulit. Jadi nanti kalau ibu wanita itu ikut di antara 4 golongan. Yang pemimpinnya itu 4 wanita ini ikut yang mana? Tapi kalau Maryam sulit ditandingi ataupun ya, karena ujiannya beratnya sama. Dan yang keempat, ujiannya yaitu dari yang dialami oleh Asia, yang sekalian istrinya Fir'aun Ramses II. Dia itu gak keluar kata keluh kesah, walaupun didesak ABC, tetap hormat taat dengan bahasa yang santun, dengan kalimat yang tidak menyinggung suaminya. Coba lihat, bahkan ketika satu kebijakan dari Fir'aun bahwa setelah mimpi, bahwa dia mimpi dalam mimpinya ada anak bayi merangkak itu ngambil mahkota dipakai sama anak bayi tersebut. Dia umumkan ke seluruh ahli nujumnya, ini saya mimpi seperti ini. Semuanya ahli nujum kompak sama seirama. Ini artinya maknanya akan ada bayi laki-laki terlahir ya di Mesir yang akan membuat atau menggantikan posisi panjangan tangan. Takut akhirnya dibuat untuk instruksi presiden lah dibuat. Semua yang melahirkan bayi laki-laki mulai hari ini seterusnya sampai batas waktu yang tidak ditentukan wajib dibunuh. Tapi kebijakan adalah kebijakan. Allah takdirkan Nabi Musa alaihissalam ketika itu keluarga Nabi Musa menghanyutkan yang menemui justru malah Asia ketika itu waktu main di Sungai Nil, dia bawa ke istana. Dia minta secara baik-baik dari suami itu, aku menemukan satu hadiah yang buat hari ini menyenangkan. Apa? Dibuka. Bayi laki-laki ini harus dibunuh. Terus di lobi yang laki-laki ya, sekarang-garangnya laki-laki, tempat wanita. Langsung dulu. Ya udah, yang penting kamu didik, kamu misalkan ya, jangan sampai ya. Yang kedua, instruksi apa? Ketika Fir'aun menyatakan dirinya sebagai Tuhan, itu dia yang terberat adalah istri. Ketika mengakui dirinya sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Sebuah seluruh muslim harus mengakui Fir'aun. Ternyata istrinya yang justru malah tidak menganggap. Ketika itu coba, aku tidak setuju, aku lebih setuju sepahaman dengan Musa. Ada Tuhan yang menguasai alam jagat raya ini, aku yang menguasai. Ada yang mengurus manusia, yang mematikan dan menghidupkan. Aku yang menghidupkan dan mematikan. Maksa. Tapi dengan
santun kalimatnya. Walaupun ketika itu langsung, mohon maaf ya, dipaksa Pak. Kalau kamu tidak mau mengikuti perintah ini, maka kamu akan mendapatkan sanksi, dibunuh, diancam. Masya Allah. Apa jawaban Asia? Tidak langsung mengeluh. Tega kamu. Mungkin banyak pulang aku ke rumah kedua orang tua. Terus nyata zaman now. Enggak, aslinya tetap dapat hukuman tersebut dan terjadilah eksekusi mati asli ditimpa oleh batu besar. Ya, nah itulah kisah bagaimana para wanita nanti kalau misalkan ya jauh dari yang lebih besar, maka ada itu salah satu kajian. Inilah uraian untuk sore hari ini. Masih ada pertanyaan jawab? Kira-kira? Boleh saya? Boleh. Oke, baik. Saya ada tiga pertanyaan pertama. Bagaimana cara mengatasi kegelisahan akibat ibu jodoh? Ya, saya sudah istiqomah, tapi tetap belum jelas di mana saya. Mohon nasihatnya bisa terima kasih. Ini ya, jadi kalau bingung ya banyak caranya kalau bisa kita diterangkan hati gitu ya. Jadi jangan bingung sebetulnya masalah jodoh, rezeki bukan, kita sudah ada takarannya. Kalau dia bukan jodoh kita, tetap husnuzon. Oh alhamdulillah. Berarti kita bukan jodoh saya diputusin. Mulai hari ini, Allah gue alhamdulillah, happy aja. Gak usah jangan ingat jodoh itu sudah ada, ukurannya sudah ada. Kita nggak tahu, kita hanya dituntut untuk ikhtiar. Ingat ikhtiar, berusaha dengan tanpa melanggar ketentuan syariat agama itu saja. Urusan hasilnya ternyata bukan selesai, nikmati jalan. Bukan ini, nanti ada lagi yang penting ikhtiar. Ikhtiarnya bisa dengan cara cari temannya, kalau mungkin dong kesimpulan kalau ini bisa, atau orang tuanya, kakak laki-lakinya itu kan punya tanggung jawab. Kalau posisinya wanita, kalau laki-laki ikhtiarnya nggak apa-apa, cari yang cocok, deketin, misalkan dalam artian pahami dulu akadnya. Oh ada kecenderungan kita Bismillah ya Allah, sampaikan saya mau dekat dengan gimana memproses ta'aruf, silakan, terus nggak ada salah, ya nggak dosa. Jadi ikhtiar banyak. Atau dengan wasilah ada orang pihak ketiga, orang alim, orang soleh ya, pihak ketiganya jangan sampai yang jadi macam ini, ya Pak. Ya gitulah ya, gampang ngobrol-ngobrol itu tetap kemudahan. Kalau bisa jodoh yakin jangan. Ada orang yang sudah bertahun-tahun ya istilahnya menjalin hubungan gitu ya, ta'aruf, enggak jadi, malah jadinya yang baru kemarin sore ada. Ya itulah dinamika. Makanya tetap yakin Allah, gantungkan saja ikhtiar kita. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita punya azam apapun gitu ya, udah pasrahkan tawakal sama Allah. Kita hanya dibutuhkan proses, apapun prosesnya selama tidak melanggar. Itu aja. Yang kedua, Yang kedua Ustaz, bagaimana cara kita menggunakan perasaan seseorang? Masalahnya karena orang tersebut tidak jadi menutup hati untuk orang lain. Namun karena orang tersebut tidak jadi ingin berubah, lebih baik mendekat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. kenapa galau semua? Gimana caranya ya tadi ya berzikir itu bisa berzikir, bisa kita sedekah, bahkan bisa banyak cara sebenarnya. Jadi intinya amal orang yang tadi itu amal soleh yang itu kembali ke kita. Ada move on, kita hijrah. Ada move in, kita ke dalam. Ya, lihat diri kita. Sejauh mana proses saya yang ternyata mungkin ikhtiar saya keliru. Oh mungkin cara saya melakukan ini salah. Oh atau saya terlalu emosional. Itu mungkin kita mencari di diri kita apa.
Oh, atau kata-kata saya itu terlalu membuat dia terluka atau gimana, tidak meyakinkan dan sebagainya. Cari-cari. Ya, intinya gantungkan hati kita, sadar kita hanya kepada Allah. Kalaupun kita harus mau cinta, maka cinta kita cukuplah tanggalkan kepada Allah. Karena nanti Allah sendiri yang akan mengaturnya. Idealnya sudah kita pernah kasih ya, waktu itu kalau masalah jodoh ini ya, minta didekatkan sama orang-orang yang sesuai harapan kita dan Allah Subhanahu wa taala ya. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu akan cintamu. Itu yang pertama itu, cintanya Allah itu yang kita tuju, yang kita harapkan. Yang kedua, wa hubba man yuhibbu, dan cintanya orang, cintanya seseorang yang mencintaimu. Coba, ini kalimatnya paling bagus. Pertama kita minta cintanya Allah dulu. Yang kedua cintanya orang siapapun, teman kah, saudara kah, bahkan ya calon jodoh kita, minta didekatkan dengan orang yang mencintaimu. Wahubba amalin muqarribuni ila rabbi, dan mencintai amal perbuatan yang mendekatkanku kepada cintamu. Jadi proses ta'arufnya itu melakukan amalan perbuatan yang membuat kita dekat dengan Allah, dengan cintanya Allah. Bisa dipahami ini? Ayat ini. Yang kita lafalkan adalah Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbu wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Itu diamalkan, silakan. Itu kalau yang benar-benar lagi bimbang ya dan sebagainya. Dan lagi cukup baik teman-teman sekalian. Tentu kita tahu bahwasanya hati kita ini bukan kapasitas kita untuk membuat dia tetap A, B, C, tidak. Allah yang punya kekuasaan, Allah yang punya hak berarti membuat hati. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah jelas mengajarkan kita doa-doa yang qalbul sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'ati. Ya musarrifal qulub sabbit qalbi atau qulubana ala dinika wa ala ta'ati. Mana saja. Atau dengan doa yang biar hati bisa bilang Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhal wa min dhalalatil dain wa qahri rijal. Maka terus kami berupaya bagaimana cara melangkah perbuatan sikap kita bukan sikap yang jauh daripada jalan Allah, tapi justru mendekatkan diri kepada jalan-jalan yang Allah sukai. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وعلمتنا وهديتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان وخرجنا من الجن والشيطان والإيمان.
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت القمر بنور الشمس برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا أبواب الخير وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب المغفرة وأبواب الجنة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المنافقين ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن على صدق الله وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mudah-mudahan dengan doa dan ibadah kita semakin berkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dan kita akhiri kajian kita pada sore hari ini dengan sama-sama melafazkan kalimat hamdalah dan doa kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka